Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di antara kesibukan kita dan di antara kekhawatiran dan kehati-hatian kita tetap senantiasa memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan fardu salat Jumat di saat wabah corona masih terus menghantui kita. Semangat, niat, dan tekad kita untuk melaksanakan ibadah ini tentu harus kita jaga sebagai pertanda bahwa itu adalah kesungguhan kita mencari ridha Allah, usaha untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Itu harapan kita semua ketika itu sudah bisa kita lakukan, pada akhirnya kita ketika menghadap Allah kita berada nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam talqa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita, Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Kita jadikan ajarannya, kita jadikan sunnahnya sebagai pegangan hidup kita. Dan tentu harapan kita semua, kita bersama orang-orang yang kita cintai, ikut bersama beliau nantinya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada khutbah ini khatib memberikan judul dengan dua jaminan Allah. Sebelumnya khatib akan membacakan surat pendek, surat Makkiyah, yaitu surat Quraisy, di mana Allah berfirman, li'ila fi Quraisy ila fi rihlatasy syita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dalam surat Quraisy yang cukup pendek ini, yang 4 ayat, ada pelajaran yang berharga yang bisa kita petik, yang bisa kita amalkan, yang bisa kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Tentu saja di ayat-ayat Allah yang lain, tapi ini untuk membahas tentang jaminan Allah. Kita mencoba mengkajinya berdasarkan firman Allah dalam surat Quraisy ini. Artinya, karena kebiasaan orang Quraisy adalah sukunya Rasulullah di Makkah, ya, suku yang mulia, yang terhormat, yaitu kebiasaan mereka pergi pada musim dingin dan musim panas. Jadi mereka bepergian itu dalam rangka ekspedisi, dagang, bisnis. Kalau musim panas mereka itu pergi ke Syam, sementara saat musim dingin mereka pergi ke Yaman, melihat keadaan cuaca, kondisinya seperti apa. Lalu ayat ketiga, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'batullah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada ayat ini ada dua hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, poinnya adalah kebiasaan rihlah atau mencari nafkah dengan melihat
kondisi walaupun cuaca ekstrim. Kalau panas ke Syam, kalau dingin ke Yaman, mereka sangat bisa membaca situasi. Artinya apa? Ketika kita tahu bahwa Mekah itu adalah kota dagang, kota bisnis. Ekspedisi dagang itu bukanlah jarak yang sangat dekat. Kalau kita lihat di peta, jarak antara Mekah di Arab Saudi dengan Syam atau Syria sekarang sangat jauh. Sementara mereka hanya mengendarai kuda, keledai, onta, ya. Dan begitu juga dengan Yaman, bukan jarak yang dekat. Ya. Tetapi dengan kesungguhannya orang-orang Mekah tersebut yang berdagang kedua kota tersebut dengan melihat kondisi cuaca menunjukkan bagaimana kesungguhan mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka, mencari penghidupan mereka yang layak dengan cara berdagang. Di zaman saat ini atau di saat ini kita melihat kita diterpa oleh wabah corona. Banyak perusahaan-perusahaan unit usaha yang bangkrut, yang kolaps karena dampak dari corona ini. Dan tentu saja banyak karyawan dan pekerjanya yang dipecat atau dirumahkan. Bisa kita lihat itu. Artinya banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Nah, yang menjadi soal adalah bagaimana kita kadang melihat atau jangan-jangan kita sendiri, kita merasa putus asa dengan kondisi seperti ini. Bahkan kita mengutuk COVID itu. Kita kadang mengutuk kebijakan. Kita kadang mengutuk negara Cina di mana dulu berawalnya di Hubei, provinsi Hubei, Cina. Lalu kita menyalahkan dan melemparkan kesalahan atau mengkambing hitamkan orang lain. Kondisi ini tentu saja sudah biqodratillah, sudah ketentuan Allah. Artinya sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang teguh, yang kuat, yang punya keinginan kuat untuk merubah dan menjalani hidup, kita tidak menyerah dengan keadaan. Buktinya kita lihat di saat-saat wabah corona ini hingga saat ini masih menggelayut, trennya naik terus. Faktanya banyak orang yang justru usahanya semakin lancar, usahanya semakin sukses. Bahkan kita melihat banyak crazy rich ya, orang-orang kaya baru dan masih muda. Kenapa? Mereka menangkap peluang. Mereka gagal di sini, tidak bekerja di sini, cari peluang yang lain. Dan kita tahu bisnis-bisnis yang bernuansa online. Orang bisnis dari rumah, hanya dengan online, hanya dengan laptop, hanya dengan HP, dia bisa dan sukses. Orang lalu berbisnis di bidang-bidang usaha yang misalnya kesehatan, yang dibutuhkan alat-alat kesehatan. Bisnis-bisnis rumahan yang dia bisa bekerja ya, tanpa harus bertemu secara langsung dengan orang lain. Kesungguhan atau motivasi orang-orang yang mencari peluang pekerjaan di saat susahnya mencari pekerjaan itu, ini sebenarnya poin yang kita ambil dari kesungguhan penduduk Makkah yang berdagang ketika musim panas ke Syam, ketika musim dingin ke Yaman. Itu yang kita ambil, semangat juangnya. Jangan kita menyerah. Banyak orang menceraikan pasangannya karena tidak sanggup. Banyak orang yang putus asa, stres dan depresi karena corona ini dan tidak mendapatkan pekerjaan. Dia lupa bahwa pekerjaan itu bukan segala-galanya. Dia lupa ketika pekerjaan ini tidak ada tempat kita bergantung. Kita punya anak, bergantung pada anak, anak akan pergi. Kita punya uang, kalau uang itu habis, hilang tempat menggantung kita. Kita punya jabatan, ketika jabatan itu ada bisa kita menggantung. Tapi kalau jabatan itu sudah ada, orang sudah bisa sembarangan sama kita. Pada yang ada di sekitar kita. Tetapi kalau kita bergantung kepada Allah, Allahus Samad, Allah lah tempat kita bergantung kapanpun, dimanapun, Allah akan selalu memberikan kepada kita. Tentu saja apa yang kita lakukan, kesungguhan kita dalam menjalani kehidupan kita, jangan mudah menyerah dengan keadaan.
Poin kedua adalah religiusitas yang tinggi dalam melaksanakan agama Allah. Walaupun penduduk Makkah itu banyak yang tidak beriman pada Allah, hanya orang-orang yang misalnya sahabat-sahabat Rasulullah, mulai dari Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, gitu ya. Kemudian istrinya Khadijah, kemudian sahabat-sahabat Zubair bin Awam, Zaid bin Haritsah, Salman Al-Farisi, dan beberapa orang lain. Tetapi mereka itu adalah orang-orang yang saleh. Kesalehan mereka itu adalah wujud dari ketika mereka menyerahkan hidupnya hanya kepada Allah. Mereka tidak pernah khawatir dengan keserahan dirinya kepada Allah. Utsman, hartanya itu hampir semua mau dikasihkannya pada perjuangan Islam. Rasulullah melarangnya, jangan semuanya, tinggalkan untukmu dan keluargamu. Saking begitu menyerahkannya dia pada Islam, ya, untuk kemakmuran Islam dan kejayaan Islam. Nah, sehingga orang-orang yang seperti inilah yang mendapat dua jaminan tersebut. Tentu poinnya untuk kita. Jaminan apa? Yaitu mendapatkan rezeki dari Allah dan jauh dari kelaparan dan kesulitan hidup. Bila kita bersungguh-sungguh dalam menjalani hidup, Allah akan memberikan atas kesungguhan kita itu rezeki yang halal lagi baik. Manjadda wajada, pepatah Arab. Siapa yang bersungguh-sungguh akan sukses, akan berhasil. Itu jaminan Allah. Maka kalau ada orang berpangku tangan, hanya berdoa, hanya meminta, lalu berangan-angan, tentu dia akan jauh dari kesuksesan. Tapi kalau ia iringi dengan usaha dan kerja keras dalam merubah hidupnya, dalam kondisi susah sekalipun, Allah akan memberikan jaminan itu. Yang kedua adalah jaminannya, mereka akan mendapatkan ketenangan hidup jauh dari rasa tidak aman. Kalau secara materi kita sudah cukup, kalau ibadah kita sudah kita tawakkaltu ala Allah, kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah, kita tentu akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan kenyamanan, kita akan mendapatkan kesejahteraan atas semua itu. Ibadah sudah jalan, harta ada yang kita miliki, kebutuhan kita terpenuhi, maka jaminan inilah yang Allah berikan kepada kita semua. Marilah kita bersama-sama, walaupun kondisi susah dalam kehidupan kita, tetap bersemangat dan tetap beribadah dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pada khutbah yang kedua ini bila kita memohon bermunajat kepada Allah, semoga doa yang kita mohonkan diijabahnya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar.